Perkenalkan, nama saya Meita Agnes dari absen 21. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai cerpen Boykot karya Putu Wijaya. Kami akan membahas dalam bentuk kritik sastra dan juga esai. Namun sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari kritik sastra terlebih dahulu. Kritik sastra merupakan analisa terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Beda halnya dengan esai, karya kritik sastra mengandung evaluasi dari penulis terhadap suatu karya. Lalu, bagian saya adalah paragraf pertama. Paragraf pertama, atau bisa disebut juga dengan pendahuluan, merupakan gagasan yang ditulis dalam paragraf pendahuluan, memberikan gambaran tentang gagasan atau pembahasan yang akan ditulis dalam karya tersebut. Unsur yang paling penting adalah tesis. Ya, bagian saya merupakan bagian tesis. Tesis yang berfungsi sebagai pengontrol gagasan yang hendak disampaikan dalam bagian isi suatu kritik sastra. Halo, saya Nita Permatasari, absen nomor 27. Dan sekarang saya akan menjelaskan kritik pada cerpen Boykot, menyambung dari kritik yang tadi Meita sampaikan. Jadi di kritik ini, menurut saya terdapat pernyataan pendapat dan fakta yang mendukung tesis yang tadi Meita bacakan. Cerpen ini menarik sekaligus memiliki kontra. Menariknya, cerpen ini adalah karena terdapat pandangan ideologis kapitalisme magis yang membangun alur cerpen lebih kuat. Apa itu ideologi kapitalisme? Ideologi kapitalisme itu adalah sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Elemen yang dimaksud dalam cerpen yang berjudul Boykot ini adalah hantu, dengan kekuatan magisnya di mana ternyata mampu memberikan alur kontra tersendiri. Nah, alur kontra itu alur kontra yang terdapat di dalam cerpen Boykot ini, bagaimana tidak realistisnya seseorang yang memelihara hantu tapi justru dijadikan sebagai sebuah bisnis dan juga mampu mendatangkan banyak orang, dan elemen atau subjek yang digunakan juga tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Tentunya di era yang sekarang ini, fenomena yang terjadi di dalam cerpen Boykot mampu membuat banyak orang tidak dapat berkutik. Terima kasih. Di paragraf ketiga, cerpen Boykot ini menerangkan ideologi yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Contohnya ideologi kapitalisme yang sudah dijelaskan dalam paragraf kedua. Hal-hal yang abstrak dan magis seperti kepercayaan kepada kekuatan mistis hantu merupakan sebuah kemunduran intelektual dan moral. Akan tetapi, ideologi ini dapat dicegah dengan ideologi demokratis yang menunjukkan bahwa kepercayaan kapitalisme dapat dilawan dengan kearifan lokal, yaitu diam, seperti yang ada di dalam cerpen Boykot ini. Saya Faradina Aulia Salsabila, saya akan menjelaskan esai. Esai merupakan kajian atau telaah yang membahas masalah sesuai pandangan pengarang, dan gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa khas penulis. Di sini saya mengambil bagian pertama, yaitu bagian tesis atau pendapat. Pendapat yang saya tulis ini tentang paragraf ke-1 sampai dengan ke-3, karena di paragraf tersebut menurut saya ceritanya itu cukup menarik dan merupakan inti pembahasan dari cerpen Boykot tersebut. Perkenalkan, nama saya Dina Wolidoresta dari absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai argumentasi di dalam teks esai. Argumentasi merupakan pendapat secara subjektif, yaitu pendapat saya sendiri terhadap karya sastra. Nah, karya sastra yang kali ini kita pilih merupakan cerita pendek dari Boykot. Dan di paragraf terakhir saya juga menyertakan beberapa alasan untuk memperkuat pendapat saya. Paragraf pertama saya juga menjelaskan mengenai sinopsis terhadap karya sastra cerita pendek ini. Pendapat yang bisa saya simpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka, di mana negara Indonesia berideologi Pancasila. Dan sila pertama dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia itu berhak memang untuk memilih, setiap penduduknya memilih agama, namun agama yang sudah diakui oleh negara. Dijelaskan dari pasal 1 Undang-Undang PNS tahun Undang-Undang PNS
nomor 1 tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk Indonesia yaitu 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan juga Hindu. Dan menurut saya sendiri lebih baik kita untuk menuhani Tuhan yang sudah diyakini oleh negara ketimbang menuhani hantu yang jelas bukan hal yang baik. Walaupun dijelaskan bahwa warga tersebut menyumbangkan 50 jutanya kepada RW untuk perawatan lingkungan, namun tetap saja uang itu merupakan uang haram. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Frem. Perkenalkan, nama saya Pavan Edved Junior, absen 29. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks eksposisi atau sering disebut kesimpulan. Bagian ini berisi tentang penegasan ulang pendapat yang disampaikan sebelumnya. Penegasan ulang teks berikut ini adalah sebagai manusia, hendaknya kita selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan agar kita dilancarkan, bukan meminta tolong kepada selain Tuhan. Di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai luhur budaya dan religi yang ditetapkan sila pertama yang berisinya warga negara Indonesia berhak beragama apa saja asalkan agama yang diakui oleh negara. Terima kasih.